Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan atau menganalisa sebuah iklan yang sering kita jumpai di setiap nonton televisi ataupun sedang menonton YouTube. Nah, di sini saya mengambil sebuah produk dari PT Mayora Indah Tbk, yaitu PT Teh Pucuk Harum. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Bambang Irawan dengan nomor pokok mahasiswa 2051040194 dari program Manajemen Bisnis Syariah kelas C, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Untuk apa saya membuat video ini, yaitu untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester saya dari mata kuliah periklanan dengan dosen Ibu Sania Nur Azizah MBA. Baiklah, langsung saja sebelum saya memaparkan dan menganalisa dari STP iklan ini, alangkah lebih baiknya teman-teman menyaksikan iklan yang ada di layar video. Let's check it out. Pucuk. Kenapa sih harus yang pucuk? Kan sama-sama daun teh. Jelas beda. Pucuk itu aromanya. Dan rasa pucuknya, yummy. Ayo ke pucuk. Pucuk. Ya, Telat lagi. Pucuknya ada di situ. Pucuk teh terbaik ada di Teh Pucuk Harum. Rasanya pas, nggak kemanisan. Pucuk. Teh Pucuk Harum, rasa teh terbaik ada di pucuknya. Nah, teman-teman, tadi teman-teman sudah menyaksikan video iklan yang menurut saya sangat-sangat kreatif dan inovatif di kalangan sekarang ini atau di era 5G. Nah, di sini saya akan menganalisis STP dan iklan tersebut. Jadi sebelumnya PT Mayora Indah Tbk itu memproduksi sebuah produk yang bernama Teh Pucuk Harum atau yang sering kita kenal dengan Teh Pucuk. Nah, PT Mayora Indah Tbk ini dikenal sebagai perusahaan yang memproduksi makanan dan minuman. Jadi bukan hanya dikenal sebagai perusahaan produk makanan dan minuman, tetapi juga dikenal sebagai market leader yang sukses menghasilkan produk-produk yang menjadi pelopor pada kategorinya masing-masing, seperti pelopor permen, kemudian Kopiko, Astor, Beng Beng, Kopi Torobicat, Energen, dan lain-lain. Nah, perusahaan ini juga berhasil memperoleh pelanggan dalam jumlah yang cukup banyak atau relatif banyak, yaitu apabila dinilai memiliki citra baik dalam benak konsumen. Terciptanya citra baik ini citra baik ini di benak konsumen akan menumbuhkan atau menjadi effort tersendiri bagi kepuasan pelanggan yang dapat memberikan beberapa manfaat. Keberhasilan Teh Pucuk ini tidak lepas dari produk teh kemasan pertama di Indonesia yang bisa menyamai produk minuman lainnya. Kemudian harga pula sini cukup terjangkau. Yang masih kurang dari Teh Pucuk ini adalah masih kurangnya upaya-upaya untuk mempertahankan image secara above the line atau upaya iklan di media massa. Kemudian event maupun promosi yang akan terus membuat Teh Pucuk Harum tertancap di kepala konsumen ini masih jarang dilakukan. Kemudian di sini saya akan membahas tentang segmentation. Jadi di sini saya sebelumnya akan menerangkan terlebih dahulu. Jadi upaya segmentation itu adalah upaya memetakan atau pasar dengan memilah atau memilih konsumen sesuai dengan persamaan di antara mereka. Jadi pemilihan ini bisa berdasarkan usia, tempat tinggal, penghasilan, kemudian gaya hidup dan atau bagaimana cara mereka mengkonsumsi sebuah produk itu.
Jadi untuk teh pucuk harum sendiri ini memiliki berbagai bentuk kemasan, yaitu yang pertama kemasan botol, kemudian kemasan botol kecil dan kemasan botol sedang sampai kemasan botol yang relatif besar atau cukup besar. Kebetulan di sini teh pucuk harum juga memiliki dua varian rasa. Nah, untuk ukurannya, jadi kita bisa memilih ukuran apa saja yang sesuai dengan kebutuhan, kemudian suasana hati kita, kemudian tentunya juga sesuai dengan budget atau keuangan kita. Kemudian untuk demografis, di sini tentu teman-teman sudah paham ya apa itu yang disebut dengan demografis. Di sini ada di usia 10 sampai 35 tahun, kemudian perempuan dan laki-laki itu sama-sama bisa mengkonsumsi produk teh pucuk harum ini. Mulai harganya dari 3.000, ini kita sudah bisa menikmati atau bisa mengkonsumsi produk yang ingin kita minum, karena harga teh pucuk harum ini sangat-sangat relevan, murah, dan bisa sangat terjangkau di semua kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa, kemudian para guru. Kemudian untuk geografis sendiri ini ada segmentasinya, yaitu pertama itu pelajar, kemudian mahasiswa, karyawan, PNS, pengusaha, buruh, kemudian berbagai jenis pekerjaan lainnya bisa mengkonsumsi produk ini. Untuk gaya hidup sendiri, penikmat teh bisa dinikmati kapanpun. Mulai dari masyarakat menengah ke bawah, masyarakat menengah ke atas bisa mengkonsumsi minuman ini. Ada berbagai strategi pemasaran yang tepat untuk dijalankan produk teh pucuk harum ini di tengah-tengah kompetitor yang mulai sangat menurut saya itu mulai sangat bermunculan atau mulai sangat padat. Jadi yang pertama itu ada iklan di media cetak maupun di televisi atau yang sering kita dengar dengan TV, dengan jalan endorse menggunakan animasi yang memberitahu pembuatan teh menggunakan kualitas daun teh yang baik atau yang terbaik dengan menggunakan pucuk atau yang paling atas dari daun teh itu sendiri. Untuk target market dari teh pucuk harum ini yaitu di usia kalangan 9 sampai 21 tahun dengan membidik ketika sedang kelelahan pada saat di jalan atau luar, atau setelah selesai beres beraktivitas maupun berolahraga. Keluarga khususnya membidik keluarga dari pasangan yang muda yang cenderung ingin menikmati minuman teh bersama sang kekasih atau sang pujaan hati di ruang keluarga. Nah, ini terlihat pada sebuah kemasannya itu yang 1 liter atau yang bisa disebut dengan produk family. Dalam komunikasi pemasarannya, pasar dididik untuk menyadari bahwa dalam aktivitas sehari-hari, minum teh dapat meningkatkan mood atau menambah semangat kita untuk beraktivitas kembali. Lalu di sini saya akan membahas tentang positioning atau gimana cara teh pucuk untuk melakukan positioning dengan memberitahu masyarakat secara tidak langsung bahwa di Indonesia sendiri mempunyai minuman produk lokal yang bisa menyaingi produk-produk internasional atau produk-produk luar negeri, dan secara tidak langsung membuka konsumen lebih ingin memilih produk dari negaranya sendiri untuk merasa bangga. Jadi agar masyarakat itu bangga bahwa mereka memiliki produk yang setara dengan internasional. Teh pucuk juga membuat iklan dengan animasi ulat yang berbicara menggunakan bahasa nasional, bahasa kebanggaan kita yaitu bahasa Indonesia, untuk memakan pucuk daun teh yang cukup menghibur para konsumen teh pucuk agar minum teh dalam kemasan botol dengan disajikan dingin membantu menyegarkan tubuh dan begitu praktis dalam mengkonsumsinya. Teh pucuk pun diketahui sebagai minuman teh kemasan botol di Indonesia yang dapat memberikan kesegaran, kenikmatan, dan dari pucuk daun teh pilihan itu yang terbaik di seluruh Indonesia.
Analisis saya tentang sebuah iklan teh pucuk harum yang digambarkan oleh tiga ulat hijau yang saling berebutan atau saling berlomba-lomba untuk mendapatkan sebuah pucuk dari teh yang berkualitas. Itu adalah di iklan ini memberikan gambaran kepada kita tentang sulitnya ulat-ulat itu untuk dapat merasakan daun teh pucuk yang aromanya nikmat. Kemudian sekilas yang kita ketahui bahwa ulat pemakan daun teh itu adalah hama yang merusak daun teh. Nah, dan musuh bagi para petani daun teh sendiri. Namun di sini iklan teh pucuk harum itu menunjukkan ulat pemakan daun teh disimbolkan dengan karakter animasi lucu yang ingin mencicipi nikmatnya daun teh pucuk itu. Kemudian di dalam iklan itu juga terdapat di daerah pegunungan dengan menggunakan mobil mewah berwarna merah yang menandakan keberanian atau kekuatan dan penuh energi. Mereka merasakan nikmatnya minum teh pucuk harum dan melakukan pembicaraan yang menghibur. Dapat saya simpulkan bahwa penulis dari skenario iklan ini membuat iklan untuk menggambarkan tentang anak muda yang aktif itu membutuhkan energi yang lebih. Maka minum teh pucuk harum kemasan botol adalah minuman yang bisa memberikan kesegaran atau kebugaran bagi kalangan masyarakat umum. Makna tersebut menjadi sebuah simbol bagaimana sebuah minuman teh kemasan botol bisa menjadi minuman yang dapat disukai dan dipercaya oleh masyarakat luas. Dalam second iklan tersebut juga kita lihat bahwa ulat-ulat itu menginginkan daun pucuk teh yang nikmat pada pucuknya, sehingga mereka melakukan berbagai macam cara untuk mendapatkan, yang akhirnya yang dilakukan adalah melompat dan menggunakan batang dari daun teh yang sudah diambil pucuk menuju tempat di mana teh pucuk harum tersebut ternyata ada di dalam sebuah mobil sambil meriangkan kata pucuk, pucuk, dan kemudian pucuk. Nah, seketika langsung menabrak kaca mobil tersebut, tetapi mereka tidak putus asa untuk mendapatkan daun teh pucuk yang telah berada di dalam mobil, terhalang oleh pembersih kaca mobil. Kemudian ini memiliki makna menandakan bahwa teh pucuk harum sangat dinikmati oleh ulat-ulat, di mana aroma harumnya itu teh pucuk itu membuat ulat-ulat tersebut sangat menarik dan sangat disukai. Namun secara tidak langsung makna ini menunjukkan bahwa teh pucuk harum adalah minuman teh kemasan yang nikmat dan dinikmati oleh para masyarakat. Kemudian di second selanjutnya muncul slogan kemasan teh pucuk harum yang bertuliskan rasa teh terbaik ada di pucuknya. Slogan ini memberikan dampak kepada masyarakat bahwa teh tersebut dibuat dari bahan daun teh asli yang hanya diambil dari ujung atau pucuk daun teh itu sendiri. Kemudian dibuat dari bahan daun teh asli yang hanya diambil. Kemudian daunnya itu yang masih muda atau yang masih atau pucuk dari daun teh itu. Makna tersebut bisa membuat masyarakat memahami proses dan cara pembuatan teh dengan cara seksama agar kualitas dan mutu teh kemasan bisa jadi yang lebih baik untuk kalangan masyarakat. Demikian mungkin itu pemaparan atau hasil analisa dari iklan teh pucuk harum
sebuah produk dari PT Mayora Indah Tbk. Jadi tadi saya menganalisa STP-nya, kemudian saya menganalisa dari second iklan tersebut juga. Baiklah, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.